Pada awal abad ke-19, tepatnya tahun 1800, terdapat sebuah desa kecil yang tersembunyi di pinggiran hutan lebat. Desa ini, yang dikenal dengan nama Desa Suryajaya, dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan lebat yang menciptakan suasana mistis dan misterius. Hutan yang membentang di sekeliling desa memiliki reputasi sebagai tempat yang penuh dengan misteri dan bahaya. Penduduk desa jarang sekali masuk ke dalam hutan, kecuali jika sangat terpaksa, karena banyak cerita menyeramkan yang beredar tentang orang-orang yang hilang di dalamnya. Desa Suryajaya adalah tempat yang damai dan sederhana. Penduduknya hidup dari bertani dan berburu, memanfaatkan hasil alam yang melimpah di sekitar mereka. Di tengah desa, terdapat sebuah alun-alun kecil dengan sebuah sumur tua yang sering menjadi tempat berkumpulnya penduduk desa. Di sekitar alun-alun terdapat rumah-rumah kayu yang berderet rapi, dihiasi dengan taman-taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. Di desa inilah, Pangkaja Susita tinggal. Pangkaja adalah seorang wanita muda dengan kecantikan yang luar biasa. Sejak lahir, Pangkaja sudah menarik perhatian seluruh desa dengan kecantikannya yang luar biasa. Kulitnya sehalus porselen dan seputih susu, dengan mata besar berwarna coklat tua yang berkilauan seperti permata. Rambutnya panjang dan hitam legam, sering kali dibiarkan tergerai bebas hingga pinggang, memberikan aura keanggunan yang jarang ditemui. Namun, bukan hanya kecantikannya yang membuat Pangkaja begitu istimewa di mata penduduk desa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang misterius tentang dirinya yang membuat orang-orang penasaran. Pangkaja adalah sosok yang pendiam dan penyendiri. Ia jarang terlihat berbicara dengan orang lain, lebih memilih untuk menghabiskan waktu di dekat hutan atau di rumahnya yang terletak di pinggiran desa. Pangkaja dikenal memiliki kepribadian yang sangat tenang dan introspektif. Ia sering terlihat duduk di bawah pohon besar di tepi hutan, membaca buku atau hanya menatap ke arah pepohonan yang lebat. Senyumnya yang langka dan suara lembutnya yang jarang terdengar, membuatnya tampak semakin misterius di mata penduduk desa. Meskipun begitu, Pangkaja bukanlah seseorang yang sombong atau angkuh. Ia selalu bersikap ramah dan sopan kepada siapapun yang mendekatinya, meskipun hanya sedikit orang yang berani melakukannya. Ada aura tertentu di sekitarnya yang membuat orang merasa segan dan terpesona sekaligus. Pangkaja memiliki hubungan yang baik dengan penduduk desa, meskipun tidak ada yang benar-benar dekat dengannya. Banyak penduduk desa yang mengagumi dan menghormatinya dari kejauhan. Beberapa wanita muda bahkan mencoba meniru gayanya, berharap bisa mendapatkan sedikit dari pesona yang dimilikinya. Rumah Pangkaja terletak di pinggiran desa, dekat dengan hutan yang lebat. Rumah itu sederhana namun rapi, dikelilingi oleh taman kecil yang dipenuhi dengan berbagai jenis bunga. Setiap pagi, Pangkaja terlihat merawat tanamannya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang memberinya kedamaian. Namun, saat malam tiba, Pangkaja sering kali terlihat berjalan sendirian ke arah hutan. Banyak penduduk desa yang memperhatikannya dari kejauhan, namun tak ada yang berani mengikutinya. Hutan itu terkenal dengan cerita-cerita seram dan misteri, dan tidak ada yang ingin mengambil risiko dengan masuk ke dalamnya, terutama di malam hari. Pada suatu malam yang sunyi di Desa Suryajaya, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Pangkaja Susita merasa gelisah. Ia tidak bisa tidur dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga liar dari hutan yang lebat di dekatnya. Pangkaja mengenakan selendang tipis untuk melindungi dirinya dari dinginnya malam, lalu melangkah keluar rumah. Hampir tanpa sadar, kakinya membawanya ke arah hutan. Meski biasanya ia menghindari hutan di malam hari, malam itu ada sesuatu yang memanggilnya. Cahaya bulan menerangi jalan setapak yang jarang dilewati, membuat hutan yang biasanya menakutkan tampak sedikit lebih bersahabat. Setelah beberapa saat berjalan, Pangkaja menemukan sebuah pohon besar dengan batang yang lebar dan akar-akar yang mencuat ke permukaan tanah. Di bawah akar-akar itu, ia melihat sesuatu yang tidak biasa, sebuah pintu kayu kecil yang tertutup lumut. Penasaran, ia membersihkan lumut itu dan membuka pintu tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terlihat sudah sangat usang. Dengan hati-hati, Pangkaja membuka kotak itu dan menemukan sebuah buku kuno yang terikat dengan kulit hewan. Halaman-halamannya terlihat rapuh dan berwarna kecoklatan karena usia. Di sampul depan, terdapat simbol-simbol aneh yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya.
Meskipun merasa sedikit cemas, Pangkaja membawa buku itu kembali ke rumahnya. Di bawah cahaya lilin, ia mulai membolak-balik halaman buku itu dengan hati-hati. Ternyata, buku tersebut berisi berbagai macam ritual dan mantra kuno. Sebagian besar tulisan dalam bahasa yang tidak dikenalinya, tetapi ada beberapa bagian yang ditulis dalam bahasa yang dapat ia pahami. Setelah beberapa saat membaca, Pangkaja menemukan sebuah bab yang menarik perhatiannya. Bab itu berjudul, Ritual Keabadian. Jantungnya berdegup kencang saat membaca lebih lanjut. Ternyata, buku itu berisi petunjuk rinci tentang bagaimana seseorang bisa mencapai keabadian, namun dengan harga yang sangat mahal, meminum darah lelaki. Malam itu, setelah menemukan buku kuno dan membaca tentang ritual keabadian, Pangkaja Susita tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi halaman-halaman rapuh buku itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Kegelapan malam merambat melalui jendela, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang berkelap-kelip di meja samping tempat tidurnya. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan masa depan yang menakutkan, wajahnya yang menua, kekuatannya yang memudar, dan akhirnya kematian yang tak terelakkan. Sejak kecil, Pangkaja selalu merasa ketakutan terhadap penuaan. Kecantikannya adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya, dan ia tidak bisa membayangkan kehilangan itu. Dalam budaya desa Suryajaya, kecantikan bukan hanya anugerah tetapi juga lambang status dan identitas. Kehilangan kecantikannya berarti kehilangan dirinya sendiri. Namun, harga dari keabadian yang dijanjikan oleh buku kuno itu sangat mahal. Ritual tersebut membutuhkan pengorbanan darah manusia, sesuatu yang benar-benar melawan nurani dan nilai-nilai yang diajarkan padanya sejak kecil. Pangkaja menghabiskan berhari-hari merenung, berusaha mencari jalan keluar atau alternatif lain. Tetapi semakin lama ia berpikir, semakin kuat pula rasa takutnya terhadap penuaan dan kematian. Pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, Pangkaja duduk di dekat jendela, memandangi cahaya bulan yang memantul di permukaan sumur tua di alun-alun desa. Kesunyian malam terasa begitu menekan, seolah-olah alam pun menantikan keputusan besar yang akan diambilnya. "Apa yang harus kulakukan?" bisiknya pelan, berbicara kepada bayangannya sendiri yang tercermin di kaca jendela. "Apakah aku rela mengorbankan kehidupan orang lain demi keabadian?" Dalam keheningan malam itu, seolah-olah ia mendengar suara lembut dari dalam hatinya, suara yang mengingatkannya akan ketakutan terdalamnya. Pangkaja tahu bahwa jika ia tidak melakukan ritual tersebut, ia akan menghadapi penuaan dan kematian seperti orang lain. Namun, jika ia melakukannya, ia harus hidup dengan beban moral yang berat, mengetahui bahwa keabadiannya dibayar dengan darah orang lain. Setelah berhari-hari bergulat dengan pikirannya, Pangkaja akhirnya membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk melakukan ritual tersebut, terdesak oleh ketakutan akan penuaan dan kematian. Meskipun hati nuraninya berteriak menentang, rasa takutnya lebih kuat. Keinginan untuk tetap cantik dan hidup abadi mengalahkan semua keraguannya. Pangkaja mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual tersebut. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang disebutkan dalam buku kuno, termasuk ramuan-ramuan langka yang hanya bisa ditemukan di hutan. Setiap malam, saat penduduk desa terlelap, Pangkaja diam-diam keluar menuju hutan untuk mencari bahan-bahan tersebut. Ia menggambar simbol-simbol kuno di tanah dan menyiapkan altar kecil di tengah hutan, tempat ia akan melakukan ritual. Tibalah malam yang ditentukan. Bulan purnama bersinar terang, memberikan cahaya perak yang menyinari hutan. Pangkaja, mengenakan jubah hitam, melangkah menuju altar yang telah disiapkannya. Di tangannya, ia membawa sebuah piala perak yang akan digunakan untuk menampung darah korban. Di tengah hutan yang sunyi, Pangkaja mulai mengucapkan mantra yang tertulis dalam buku kuno. Suaranya yang lembut terdengar bergema di antara pepohonan. Ia membakar ramuan-ramuan yang telah disiapkan, dan asap tebal beraroma aneh mulai membumbung ke udara. Ketika ritual mencapai puncaknya, Pangkaja mengambil pisau perak yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Dengan tangan gemetar, ia mengiris tangannya sendiri, meneteskan darahnya ke dalam piala sebagai bagian dari ritual. Saat tetesan darahnya jatuh ke dalam piala perak, dunia seakan berhenti sejenak. Detak jantungnya semakin keras, menggema di telinganya. Ia merasakan perubahan luar biasa di dalam tubuhnya, seolah-olah setiap sel dalam dirinya mengalami pembaharuan. Tubuhnya terasa lebih ringan,
lebih kuat, dan lebih hidup. Pangkaja Susita telah berhasil mencapai keabadian. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama kali menyentuh wajahnya, Pangkaja merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Tubuhnya yang semula lelah kini penuh energi, kulitnya yang halus tetap kencang dan bercahaya. Melihat bayangannya di air sumur, ia mendapati dirinya tampak sama seperti saat ia pertama kali menemukan buku kuno itu, muda, cantik, dan penuh vitalitas. Namun, bersamaan dengan kekuatan baru tersebut, datang pula dorongan yang tak bisa ia abaikan. Pangkaja merasakan rasa haus yang berbeda dari biasanya, bukan haus akan air, melainkan darah. Dorongan ini begitu kuat, menguasai pikirannya dan memaksa tubuhnya untuk mencari sumber kepuasan. Beberapa hari setelah ritual, seorang pria muda dari desa, Surya Kusuma, tersesat di hutan saat mencari kayu bakar. Pangkaja, yang merasakan kehadiran Surya, mengikuti insting barunya dan mendekatinya. Dalam percakapan singkat mereka, Pangkaja merasakan dorongan kuat untuk menyerang, namun ia mencoba melawannya. Surya, yang awalnya terpesona oleh kecantikan Pangkaja, mulai merasakan ketidaknyamanan saat melihat tatapan tajam di matanya. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, Pangkaja mendekat dan menggigit lehernya dengan kekuatan yang baru ditemukannya. Darah Surya mengalir deras, dan Pangkaja meminumnya dengan rakus. Rasa haus yang selama ini mengganggunya mulai terpuaskan. Setelah peristiwa itu, Pangkaja merasa puas dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, saat melihat tubuh tak bernyawa Surya tergeletak di tanah, ia merasa bersalah dan diliputi penyesalan. Kesadaran bahwa ia telah membunuh untuk mempertahankan keabadiannya menghantui pikirannya. Ia menyadari bahwa keabadiannya datang dengan harga yang sangat mahal, nyawa manusia lain. Pangkaja mengubur tubuh Surya di hutan, berharap tidak ada yang akan menemukannya. Namun, desas-desus tentang hilangnya Surya mulai menyebar di desa. Meskipun penduduk desa tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang gelap dan mengancam di hutan. Setelah kejadian tersebut, Pangkaja berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia menjadi lebih berhati-hati, memastikan untuk tidak meninggalkan jejak yang bisa mencurigakan penduduk desa. Namun, dorongan untuk meminum darah tidak pernah benar-benar hilang, dan ia harus terus mencari korban baru untuk mempertahankan keabadiannya. Kehilangan Surya membuat penduduk desa Suryajaya semakin resah. Dalam beberapa bulan terakhir, sudah ada beberapa pria yang hilang tanpa jejak setelah memasuki hutan. Meskipun tidak ada bukti yang konkret, desas-desus tentang makhluk gaib atau kekuatan jahat yang menghuni hutan semakin menyebar. Dan kini, kecantikan Pangkaja yang abadi dan sikapnya yang tertutup mulai menarik perhatian yang tidak diinginkannya. Beberapa orang mulai mengingat bahwa penampilannya tidak pernah berubah sejak mereka pertama kali mengenalnya. Pangkaja menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal di desa lebih lama lagi. Jika tetap tinggal, ia akan semakin dicurigai dan mungkin suatu saat akan ditangkap atau lebih buruk lagi, dihakimi oleh penduduk desa. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk meninggalkan satu-satunya tempat yang pernah disebut rumahnya. Suatu malam, di bawah naungan kegelapan dan tanpa banyak persiapan, Pangkaja mengemasi barang-barang pentingnya dan pergi meninggalkan desa. Ia berjalan tanpa henti menuju hutan yang lebat, tempat ia pernah menemukan buku kuno yang mengubah hidupnya. Di hutan itu, ia berharap bisa menemukan kedamaian dan menyembunyikan diri dari dunia luar. Pangkaja menemukan sebuah tempat yang tersembunyi di tengah hutan, jauh dari jalur yang biasa dilalui oleh penduduk desa. Di sana, ia mendirikan sebuah gubuk sederhana dari kayu dan dedaunan. Gubuk itu tersembunyi dengan baik di antara pepohonan yang lebat, hampir mustahil ditemukan oleh siapapun yang tidak sengaja tersesat ke sana. Hidup di hutan memberikan Pangkaja kebebasan yang baru namun juga tantangan yang berat. Ia harus belajar bertahan hidup dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pangkaja berburu dan mengumpulkan buah-buahan, serta memanfaatkan pengetahuannya tentang tanaman obat yang ia pelajari dari buku kuno. Meskipun sulit, hidup di hutan memberinya rasa aman yang tidak bisa ia dapatkan di desa. Meskipun ia berhasil menyembunyikan diri dari penduduk desa, dorongan untuk meminum darah laki-laki tidak pernah hilang. Setelah beberapa bulan, dorongan itu menjadi tak tertahankan, memaksanya untuk mencari korban baru. Pangkaja menggunakan kecantikannya yang mempesona untuk memikat pria-pria yang tersesat di hutan atau mereka yang datang dengan niat berburu.
Setiap kali ia berhasil meminum darah seorang pria, rasa bersalah yang mendalam menyelimutinya. Pangkaja sadar bahwa keabadiannya terus berlanjut dengan harga yang sangat mahal. Namun, di hutan yang sunyi dan jauh dari manusia, ia setidaknya bisa menyembunyikan perbuatannya dari pandangan masyarakat. Sementara itu, di desa Suryajaya, desas-desus tentang hutan misterius tempat pria-pria menghilang terus menyebar. Cerita tentang Pangkaja Susita yang cantik dan abadi menjadi legenda yang menghantui penduduk desa. Banyak orang mulai penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan tersebut. Hal ini pun berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Di tengah ketakutan yang melanda desa Suryajaya, ada beberapa penduduk yang merasa tidak bisa hanya berdiam diri. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan teman, saudara, atau bahkan anak laki-laki mereka sendiri di hutan. Rasa kehilangan dan keinginan untuk menemukan jawaban mengalahkan ketakutan mereka. Kelompok kecil ini memutuskan untuk menyelidiki sendiri hilangnya para pria di hutan. Kelompok pencari terdiri dari 5 pria yang dikenal sebagai orang-orang yang berani dan kuat: Jaya, seorang petani yang kehilangan anaknya; Arman, seorang pemburu yang kehilangan teman baiknya; Dewa, seorang tukang kayu yang kehilangan saudara laki-lakinya; Tama, seorang pedagang yang sering bepergian ke luar desa; dan Bima, seorang pemuda yang ingin membuktikan keberaniannya. Mereka masuk ke hutan pada pagi hari. Hutan yang dulu mereka kenal kini terasa asing dan penuh misteri. Pepohonan yang tinggi dan semak-semak yang tebal seolah-olah menyembunyikan rahasia gelap di baliknya. Mereka berjalan dengan hati-hati. Hari pertama berjalan tanpa insiden berarti. Mereka menemukan beberapa barang milik pria-pria yang hilang, seperti tas dan peralatan berburu, namun tidak ada petunjuk yang jelas. Ketika malam tiba, mereka mendirikan kemah sederhana dan bergantian berjaga. Pada malam kedua, Dewa yang sedang berjaga mendengar suara aneh di kejauhan. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut, hampir menyerupai suara wanita. Dewa memutuskan untuk tidak membangunkan yang lain, berpikir bahwa mungkin itu hanya angin. Namun, keesokan harinya, jejak baru yang tidak biasa terlihat di sekitar kemah mereka, membuat mereka semakin waspada. Mereka melanjutkan pencarian dengan lebih berhati-hati, namun setiap kali mereka merasa dekat dengan menemukan sesuatu, jejak tersebut seolah menghilang. Perasaan diawasi semakin kuat, dan beberapa kali mereka merasa ada bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Pada hari ketiga, kelompok ini semakin dalam memasuki hutan, mendekati daerah yang paling jarang dijelajahi. Mereka menemukan sebuah gubuk tersembunyi di tengah pepohonan lebat. Gubuk itu tampak kosong, namun ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Ketika mereka memeriksa lebih dekat, mereka dikejutkan oleh kemunculan seorang wanita cantik, Pangkaja Susita. Pangkaja, dengan pesona dan kecantikannya yang memikat, berbicara kepada mereka dengan suara yang lembut. Ia mengaku sebagai penjaga hutan yang hidup sendirian di tengah hutan untuk menjaga keindahan alam. Kelompok pria tersebut, terpesona oleh kecantikan dan sikapnya yang menenangkan, mulai merasakan kepercayaan terhadapnya. Namun, saat malam tiba, Pangkaja menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ketika kelompok pencari beristirahat, Pangkaja mendekati mereka satu persatu dengan langkah yang lembut namun penuh tujuan. Dorongan kuat untuk meminum darah mereka mengambil alih dirinya. Jaya, yang merasakan ada yang tidak beres, berusaha melawan, namun Pangkaja lebih kuat dan cepat. Pagi harinya, tidak ada satupun dari kelompok pencari yang tersisa. Pangkaja mengubur tubuh mereka di hutan, menambahkan mereka ke dalam daftar panjang korban yang hilang. Desa Suryajaya kembali gempar ketika kelompok pencari tidak kembali sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Desa sekali lagi dirundung ketakutan dan kesedihan, menyadari bahwa hutan yang mereka kenal kini menjadi tempat yang mematikan. Berabad-abad kemudian, kejadian hilangnya para lelaki saat pergi ke hutan dekat desa Suryajaya semakin meluas. Tak ada yang berani ke sana dan menganggapnya angker. Kisah tentang hilangnya para lelaki di hutan Suryajaya menyebar jauh keluar desa, menarik perhatian seorang dukun sakti bernama Ki Jaya. Dengan reputasinya sebagai pemburu hantu yang berpengalaman, Ki Jaya tertarik untuk menyelidiki misteri yang mengelilingi hutan tersebut. Ia percaya bahwa ada kekuatan gaib di balik hilangnya para pria, dan misinya adalah untuk mengungkap rahasia tersebut. Ki Jaya mempersiapkan peralatan dan persiapan yang diperlukan untuk memasuki hutan Suryajaya. Ia mempelajari catatan-catatan tentang hilangnya para pria,
mencatat setiap detail dan tanda-tanda yang mungkin menjadi petunjuk. Tanpa ragu, ia memasuki hutan yang dipenuhi dengan misteri dan bahaya. Selama berhari-hari, Ki Jaya menjelajahi setiap jengkal hutan, mencari petunjuk yang mungkin mengarah ke keberadaan makhluk atau kekuatan gaib yang bertanggung jawab atas hilangnya para pria. Ia menemukan jejak-jejak aneh dan mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, namun tidak ada petunjuk yang pasti. Pada suatu hari, Ki Jaya menemukan jejak yang mencurigakan menuju sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan. Dengan hati-hati, ia mendekati gubuk tersebut, merasa bahwa mungkin ini adalah tempat yang pernah ditempati oleh makhluk atau manusia yang terlibat dalam hilangnya para pria. Ketika Ki Jaya memasuki gubuk, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita yang cantik dan misterius. Ia adalah Pangkaja. Dengan tatapan tajam, Pangkaja menyambut kedatangan Ki Jaya, menyadari bahwa ia adalah satu-satunya yang berhasil menemukan tempat persembunyiannya setelah beratus-ratus tahun berlalu. Ki Jaya, dengan keberanian dan pengetahuannya tentang dunia gaib, mulai bertanya-tanya kepada Pangkaja tentang keberadaannya di hutan dan keterlibatannya dalam hilangnya para pria. Pangkaja, yang tidak terkejut dengan pertanyaan tersebut, dengan tenang menjelaskan bahwa ia adalah penjaga hutan yang hidup sendirian, menjaga keindahan alam dan menjauhkan manusia dari bahaya. Namun, Ki Jaya tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia mulai menggunakan kekuatannya sebagai dukun untuk merasakan energi yang ada di sekitar Pangkaja. Apa yang ia temukan membuatnya terkejut, ada aura kegelapan dan kehausan yang tak terbayangkan yang mengelilingi Pangkaja, seolah-olah ia adalah makhluk yang hidup dari darah pria. Pangkaja, yang menyadari upaya Ki Jaya untuk mengungkap kebenaran, tidak tinggal diam. Dengan kekuatan gaibnya, ia mengeluarkan serangan balik yang kuat. Aura kegelapan dan kekuatan misteriusnya membuat pertarungan semakin sengit. Ki Jaya, yang terkejut oleh kekuatan Pangkaja, berusaha bertahan dengan segenap kekuatannya. Meskipun Ki Jaya adalah seorang dukun yang berpengalaman, ia terkejut oleh kekuatan luar biasa Pangkaja. Ia merasakan dirinya terdesak, seolah-olah melawan kekuatan yang tidak mungkin ditaklukkan. Pangkaja, dengan keabadiannya dan kekuatan gaibnya, terlalu kuat untuk ditaklukkan. Dalam pertarungan yang sengit, Ki Jaya menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan Pangkaja sendirian. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk mundur dan melarikan diri. Namun Pangkaja tak mau mangsanya lari. Ia melumpuhkan Ki Jaya, kemudian menggorok lehernya dan meminum darahnya. Beberapa hari kemudian, kabar hilangnya dukun sakti Ki Jaya pun segera menyebar. Sementara itu, Pangkaja mengukuhkan keberadaannya sebagai penguasa hutan Surya Jaya. Ia melanjutkan hidupnya yang abadi dengan terus mengincar para pria yang masuk ke hutan ini.